Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial terkait instalasi VirtualBox, Proxmox, dan sistem operasi pada Proxmox. Pertama-tama di sini yang kita butuhkan adalah file VirtualBox-nya ya. Karena di sini saya sudah memilikinya, maka tidak perlu mendownload yang terlebih dahulu. Nah, untuk teman-teman yang belum memilikinya itu dapat mendownload terlebih dahulu pada virtualbox.org. Nah, untuk mendownloadnya sendiri itu teman-teman bisa memilih bagian download, kemudian di sini akan tampil beberapa pilihan ya. Klik Windows Host. Nah, maka nanti akan secara otomatis file tersebut terdownload gitu. Atau bisa juga teman-teman nantinya itu menyesuaikan ya. Oke. Nah, karena di sini sudah ada gitu, maka langsung aja. Nah, sebelum itu selain VirtualBox, kita juga memerlukan yang nantinya menjadi bahan percobaan kita gitu. Nah, di sini saya menggunakan Windows 7 Super karena nantinya yang akan saya pakai adalah Windows 7 Superlight ini. Nah, teman-teman juga gak harus pakai Windows 7 ya, bisa juga menggunakan Linux dan yang lainnya. Ada file VirtualBox-nya, kita klik kanan kemudian jalankan. Nah, jika tampil seperti berikut, kita pilih yes. Sebentar, ini kita tutup dulu ya. Sebentar. Oke, nah berikut merupakan tampilan awal instalasi VirtualBox. Ini pada bagian ini teman-teman bisa langsung pilih atau klik next aja ya. Oke, setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti berikut, di mana pada bagian ini tuh kita dapat menentukan fitur apa yang akan diinstal atau tidak, mulai dari dukungan terhadap USB, jaringan, sampai script Python untuk VirtualBox. Nah, di bagian ini juga kita dapat menentukan lokasi folder di mana nantinya VirtualBox ini akan diinstal gitu. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa membiarkannya saja ya. Lalu untuk melanjutkan ke proses berikutnya, kita klik aja next. Oke, pada bagian ini di sini kan ada beberapa pilihan ya, yaitu ada create start menu entries, kemudian create as shortcuts. Create as shortcut is the quick launch bar, dan register file association. Nah, pada bagian ini tuh kita dapat menentukan apakah cara akses VirtualBox secara cepat. Nah, yang tadi ini shortcut itu akan diinstal pada bagian desktop atau quick launch bar. Nah, aktifkan register file association agar file dengan ekstensi terkait VirtualBox dikenal oleh sistem operasi. Nah, maka dari itu di sini kita centang aja keempatnya. Nah, jika sudah, klik next. Oke. Selanjutnya akan muncul pemberitahuan bahwa dalam proses instalasi, interface atau kartu jaringan yang ada pada komputer akan dinonaktifkan sementara waktu gitu. Namun akan diaktifkan kembali secara otomatis dengan tambahan kartu jaringan virtual bawaan dari si VirtualBox-nya ini. Klik yes. Oke, nah di bagian ini itu tandanya VirtualBox sudah memiliki informasi yang diperlukan dan siap untuk melakukan proses instalasi. Nah, untuk penginstalannya di sini langsung aja kita klik install. Oke, proses install sedang berjalan, tunggu hingga proses selesai. Nah, layar selanjutnya ini itu menginformasikan bahwa instalasi VirtualBox sudah selesai atau berhasil gitu. Kemudian klik tombol finish untuk keluar dari proses instalasi, dan jika kita ingin menjalankan langsung si VirtualBox-nya, maka di sini bisa mencentang Start Oracle Virtual Machine, atau jika tidak ingin menjalankannya gitu ya, hanya menginstal saja, itu tidak perlu. Karena di sini saya ingin langsung menjalankannya, maka Nah, berikut ini merupakan tampilan pada VirtualBox. Klik New untuk membuat project baru. Setelah itu akan muncul seperti berikut. Ketikkan nama pada bagian name, kemudian sesuaikan penyimpanan, masukkan file .iso-nya, lalu pilih tipe dan versinya. Nah, di sini karena saya melakukan instalasi Proxmox, maka tipenya adalah Linux dengan versi Debian, yaitu 64 bit. Jika sudah, berikutnya klik next.
Berikutnya di sini kita dapat menyesuaikan size penyimpanan OS virtualnya. Di sini saya beri yaitu 40 GB. Jika sudah, kita klik next. Nah, pada bagian ini silahkan teman-teman bisa mengeceknya kembali dengan teliti. Jika semua sudah selesai, maka selanjutnya di sini kita klik finish. Kemudian klik setting yang ada pada tampilan awal. Lalu klik network. Nah, pada bagian attack 2 di sini kita pilih host only adapter. Lalu klik advance. Nah, pada bagian mode di sini kita pilih allow all. Jika sudah, klik OK. Oke, berikutnya klik start pada tampilan awal VirtualBox, maka akan tampil bagian awal Proxmox seperti pada gambar berikut. Pilih install Proxmox atau kita bisa menekan tombol enter. Nah, maka akan tampil tampilan seperti berikut. Kemudian jika ada pemberitahuan seperti berikut, di mana itu keterangannya yaitu no support for AVM virtualization, kita klik aja OK. Untuk melanjutkan ke langkah berikutnya, maka di sini kita bisa mengklik I agree. Pada bagian ini klik next aja. Oke, selanjutnya pilih negara, yaitu di sini saya pilih Indonesia ya. Lalu untuk time zone-nya itu Asia atau Jakarta, dan keyboard layout-nya kita pilih US atau English. Nah, jika sudah, klik next. Oke, selanjutnya di sini kita diminta untuk mengatur password dan email yang akan digunakan untuk login Proxmox-nya nanti ya. Pastikan untuk mengingat passwordnya. Oke, jika sudah, klik next. Oke, berikutnya pada bagian ini kita dipersilahkan untuk memasukkan hostname, IP address, gateway, serta DNS server. Untuk IP Proxmox, isi satu angka lebih tinggi pada bagian akhir dari IP address. Nah, untuk gateway, gunakan sesuai dengan IP address. Untuk IP address sendiri, itu kita bisa mengeceknya dengan cara membuka kontrol panel, kemudian pilih Network and Internet, lalu pilih Network and Sharing Center, kemudian Change Adapter Center, lalu klik kanan pada host adapter dan pilih status. Nah, klik Details, nah maka akan muncul IP address-nya. Nah, di sini IP address-nya yaitu 192.168.56.1. Nah, untuk di Proxmox-nya, karena di komputernya ini IP address-nya adalah 56.1, maka pada bagian Proxmox-nya kita tuliskan 56.2. Jadi untuk IP address sendiri yaitu 192.168.56.2. Oke, selanjutnya pada bagian ini silahkan teman-teman bisa cek kembali ya dengan teliti sebelum melakukan install. Jika sudah sesuai, maka kita bisa langsung mengklik install. Nah, proses penginstalan sedang berjalan, tunggu hingga proses selesai. Oke, berikutnya di sini klik kanan untuk remove disk. Jika sudah, silahkan restart VirtualOS-nya. Nah, akan muncul tampilan IP Proxmox. Gunakan address tersebut di web browser untuk membuka cloud Proxmox-nya. Nah, akan tampil seperti ini ya. Itu kita bisa klik lanjutkan, lalu kita klik lanjutkan lagi ke 192.168.56.2 yang berada di sini di bagian bawah, kiri bawah. Oke, berikutnya di sini kita bisa login dengan username default yaitu root dan password yang sebelumnya sudah kita buat tadi. Oke, jika sudah, nah maka akan tampil seperti berikut. Kita bisa klik OK. Oke, berikutnya tekan 2 kali pada lambang server untuk menampilkan pilihan seperti berikut. Lalu pilih ISO image. Nah, kemudian pada bagian ini kita diminta untuk mengupload file ISO yang akan dikeluarkan. Klik select file, lalu pilih file ISO yang akan diupload, lalu klik upload. Nah, berikut adalah proses upload. Jika berhasil, maka akan muncul seperti tampilan berikut. Selanjutnya, tekan Create VM. Isi nama VirtualOS yang akan dibuat di Proxmox. Jika sudah, klik Next. Oke, nah pada bagian ini, pilih ISO image yang akan digunakan, beserta tipe dan versinya. Jika sudah, klik Next.
Nah, pada bagian sistem, biarkan default, lalu klik aja next. Oke. Pada bagian disk, atur berapa size penyimpanan OS yang akan dibuat atau dikeluarkan. Nah, pada bagian ini, atur berapa core yang akan digunakan OS root-nya, kemudian klik next. Atur berapa RAM yang akan dibuat, kemudian klik next. Nah, pada bagian network, di sini dibiarkan aja secara default, lalu kemudian kita klik next. Oke. Nah, kemudian konfirmasi pembuatan virtual yang akan dikeluarkan. Jika sudah sesuai, maka klik finish. Nah, setelah dibuat, pilih OS virtual yang telah dibuat, kemudian tekan 2 kali, lalu ketik option seperti tampilan berikut. Tekan KVM Hardware Virtualization. Nah, hapus tanda checklist, lalu klik OK. Oke, sehingga KVM Hardware Virtualization menjadi no. Jika sudah, klik Start yang berada pada bagian atas. Nah, berikutnya pilih tab konsol untuk menampilkan jalannya program. Nah, kemudian pada bagian disk di sini kita biarkan saja, dan kemudian kita klik next. Tunggu proses instalasi hingga selesai. Nah, jika tampil seperti ini, itu tandanya sistem operasi sudah berhasil dijalankan setelah dilakukan proses instalasi. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari Windows 7 Lite. Terima kasih telah menonton video ini hingga akhir. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kekeliruan dalam penyampaian maupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.